Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pahala yang besar yang akan didapatkan oleh kedua orang tua ketika mereka mendidik anak-anak mereka. Subhanallah. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, mendidik anak itu membutuhkan kesungguhan. Mendidik anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mendidik anak-anak, yang menjadi acuan kita adalah agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang meminta kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam mendidik anak, subhanallah, Allah akan sediakan ketika kita mendidiknya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka Allah akan menyediakan kepada kita pahala yang besar, subhanallah. Dan bersabar ketika mendidik anak-anak pun itu adalah sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar bagaimana kedudukan orang tua ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia menjadi orang tua yang salih dan salihah. Dan kita tahu karena anak itu adalah amanah bagi kedua orang tuanya, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah kita lakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, teman-teman, apa kata beliau? Manahala walidun waladahu afdal min adabin hasanin. Kata Rasulullah SAW, tidak ada pemberian seorang ayah, ya, seorang ibu, kedua orang tua untuk anaknya yang lebih utama dari pendidikan yang baik. Ya, dari mendidik dengan pendidikan yang baik. Subhanallah. Bahkan disebutkan apa? Kata Rasulullah SAW, yu'addibar rajul waladahu khairun lahu min an yatasaddaqa bisa'. Seorang itu ketika mendidik anaknya, subhanallah, maka lebih baik baginya daripada bersedekah satu sa'. Dan ini adalah semangat atau motivasi untuk kita semuanya, teman-teman, agar kita benar-benar dalam mendidik anak itu perlu prioritas, ya, subhanallah. Dan kita di sini akan belajar apa yang disebutkan oleh Syekh, ya, bahwa kita orang tua mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya kata Syekh, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini? Yang disebutkan oleh Syekh di sini min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita sebuah kisah, dan ini adalah kisah yang beliau bawakan. Dan kita tahu kisah yang dibawakan atau kisah yang berasal dari para sahabi, dari para sahabiyah, jika kisahnya itu adalah benar-benar sahih, maka kita harus beriman, harus benar-benar kita melihat bahwa itu adalah pelajaran untuk kita semuanya. Apa kata ibunda Aisyah? Ja'atni imro'ah, datang kepada beliau seorang perempuan, wa ma'aha ibnatan laha, dan perempuan itu, teman-teman, membawa dua anak perempuan. Subhanallah, membawa dua anak perempuan. Berarti ibu ini yang dibawa anaknya di hadapan ibunda Aisyah ada dua anak. Kemudian ibunda Aisyah bercerita, fasa'alatni falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin. Lihat, teman-teman. Kemudian ibu ini meminta kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha sesuatu, ya. Dan ibunda Aisyah mengatakan, tidak ada di rumahku, kata beliau, kecuali satu buah kurma. Lihat, teman-teman, rumah Rasulullah SAW, rumah seorang pemimpin dari pemimpin umat ini ternyata sangat-sangat sederhana. Di rumahnya hanya ada sebutir kurma. Subhanallah, ya. Terkadang kita malu
ketika kita masih mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena di rumah kita hanya ada beras, hanya ada garam, padahal telah berlalu kisah-kisah orang-orang sebelum kita. Di antaranya adalah kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengatakan di rumah beliau hanya ada satu butir kurma. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Kemudian beliau fa'u'titaha iyyaha, dan beliau memberikan kurma satu-satunya itu kepada ibu ini. Ya, kepada ibu yang meminta-minta. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kedermawanan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman bisa lihat, subhanallah, ketika beliau memiliki hanya satu buah kurma, kemudian beliau subhanallah mau memberikan satu buah kurma kepada seorang ibu. Ini menunjukkan betapa dermawannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Fa akhadatha, maka ibu tersebut mengambil satu buah kurma dari tangan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Fa qasamtuha baina ibnataiha. Lihat teman-teman, namanya ibu. Ya, fitrahnya ibu. Subhanallah. Fitrahnya ibu itu, subhanallah, mereka menginginkan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Tidak ada seorang ibu di dunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan untuk buah hatinya. Ya, kalaupun ada, berarti misalnya ada seorang ibu, subhanallah, dia tidak mau memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, maka itu dipertanyakan di mana fitrahnya seorang ibu, ya. Karena subhanallah, yang namanya ibu, ya, subhanallah, itu harusnya memiliki fitrah sayang kepada anak-anak. Bahkan subhanallah, ada kalanya seorang ibu itu mampu menahan lapar. Ya subhanallah, yang penting anakku mau makan, yang penting anakku tidak kelaparan. Ya subhanallah. Dan ini seorang ibu, karena ibu itu subhanallah memiliki fitrah yang Allah titipkan kepadanya. Di antara fitrah yang Allah titipkan kepadanya, ia akan memberikan apapun yang dimilikinya untuk anak-anaknya. Subhanallah. Dan inilah fitrah seorang ibu yang Allah titipkan kepada ibu tersebut. Dan subhanallah teman-teman, sosok seorang ibu, subhanallah, adalah sosok di mana kita paham, kita tahu mereka adalah wanita-wanita yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita tahu bahwa di balik pria yang mungkin sukses, itu ternyata di belakangnya itu ada seorang ibu yang kuat. Ya subhanallah. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita untuk senantiasa mendoakan ibu kita dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya subhanallah. Karena memang peran ibu ini subhanallah sangat-sangat luar biasa ya dalam kehidupan seorang anak. Ibu ini perannya besar dalam tumbuh kembang seorang anak, ya, dari mulai hamil, ya subhanallah, seorang ibu menaruh janinnya, ya subhanallah, di dalam perutnya dan kemanapun selalu dibawa, belum lagi melahirkan, belum lagi membesarkan, subhanallah. Maka ada sebuah peribahasa mengatakan kasih ibu itu sepanjang zaman, ya, dan ini adalah sebuah hal yang patut kita renungi bersama dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang bisa berbakti kepada ibu kita. Amin, Allahumma amin. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian orang itu berkata, kepada siapa lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Dan ketiga kali beliau bertanya, ya, kepada siapa ya Rasulullah aku berbakti? Maka Rasul pun menjawab, kepada ibumu. Dan orang itu pun bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, kepada siapa ya Rasulullah aku berbakti? Baru yang keempat beliau menjawab, kepada ayahmu. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh ibu yang ada di muka bumi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak yang ada di muka bumi ini menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibunya terutama dan kepada ayahnya. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi kalau kita pernah dengar ada hari ibu, itu sebenarnya
tidak 1 tahun sekali yang namanya berbakti kepada ibu. Di sepanjang hari, sepanjang waktu kita bisa berbakti kepada ibu karena jasa ibu yang luar biasa. Baik, kemudian teman-teman, setelah ibu tersebut mengambil kurma dari Ibunda Aisyah dan membelahnya menjadi 2, kemudian beliau berikan kepada anak-anaknya, subhanallah. Kemudian di sini coba lihat, walam ta'kul minha syai'a, subhanallah. Dan ibu ini tidak makan apapun yang diberikan oleh Ibunda Aisyah. Semuanya dikasihkan anak-anaknya. 1 kurma cuman satu-satunya. Dibelah jadi 2, anaknya 2, setengah buat anak yang pertamanya, setengah lagi buat anak yang kedua. Ibunya sudah nggak makan apa-apa. Padahal kita tahu pasti ibunya itu berada dalam kelaparan. Ya, namanya seorang ibu terkadang mereka itu mengatakan saya sudah makan nak, padahal belum makan. Ya, padahal lapar, subhanallah. Dan itulah fitrah seorang ibu. Setelah ibu tersebut membagi kurma kepada kedua anak perempuannya, summa qamat. Kemudian ibu ini qamat, qamat itu berarti berdiri. Summa qamat, kemudian ibu ini dia bangun, fa kharajat, dan dia keluar bersama wa ibnataha, bersama anaknya, bersama kedua anaknya. Fadakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu hadithuha. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kemudian masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini fitrah perempuan. Beliau Ibunda Aisyah menceritakan kejadian yang baru saja beliau alami dengan ibu yang memiliki 2 anak perempuan ini. Berarti ini teman-teman pentingnya kita itu curhat, ngobrol, komunikasi dengan suami kita. Dan hendaklah para suami bersabar. Bilang ke para suaminya sabar kalau dengerin ceritanya istrinya, karena itu sebuah kebutuhan. Jadi seorang istri itu bercerita kepada suami itu kebutuhan. Padahal kalau sudah cerita ya sudah gitu. Dan seorang suami itu maunya dimengerti. Ya udah, kita saling memuliakan. Sudah saling memuliakan antara pasangan suami istri. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah mendengarkan. Kalau Rasulullah SAW nggak mendengarkan, Rasulullah nggak mungkin menjawab atau berkomentar dengan ceritanya istri beliau yang tercinta. Apa kata Rasulullah SAW ketika beliau sudah mendengarkan kisah dari istri beliau yang tercinta? Maka kata beliau, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya minal banati bi syai'in. Man, barang siapa ubtuliya, yang mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, minal banati bi syai'in, dengan beberapa anak perempuan, fa ahsana ilaihinna, subhanallah. Kemudian kita berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu. Berbuat baiknya dengan cara apa? Berbuat baiknya dengan mendidik segenap jiwa, subhanallah. Jadi terkadang subhanallah teman-teman, yang menjadi ujian yang Allah datangkan tuh bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan juga Allah uji, subhanallah. Dan seberapa besar kesabaran kita dalam menemani mereka, itu yang Allah pinta untuk kita semuanya, subhanallah. Dan saya pernah berjumpa dengan seorang ummahat, seorang ibu di Yogyakarta, teman-teman, subhanallah. Saya melihat langsung beliau itu dikaruniai beberapa anak perempuan, dan di antara anaknya perempuan itu subhanallah diberikan oleh Allah kespesialan. Jadi anak perempuannya ini sudah besar tapi kayak anak kecil gitu. Dan saya melihat langsung, jadi ibu tersebut sabar sekali subhanallah menemani anak ini. Dan anak ini tuh di rumah aja, karena kalau dilepas keluar itu mohon maaf karena akalnya tidak sama dengan kita Jadi saya waktu itu berkunjung ke rumah beliau dan saya melihat putrinya sudah besar masih bermain Lego anak-anak itu subhanallah. Beliau senang sekali ketika berjumpa dengan orang yang berkunjung ke rumahnya. Dan saya melihat dari kepulangan saya berkunjung dari rumah beliau tuh, kemudian bertambah rasa syukur saya gitu loh. Ya Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya diberikan anak-anak yang sehat, anak-anak perempuan yang sehat. Ibu itu subhanallah menemani putrinya itu luar biasa, teman-teman. Nggak pernah keluar rumah. Kenapa? Karena menemani putrinya. Kalau ibu itu keluar rumah, maka siapa yang akan menjaga putri beliau? Masya Allah. Sedangkan kondisi putri beliau tuh berbeda dengan anak-anak yang ada di luar. Subhanallah, semoga Allah menjaga beliau subhanallah. Dan saya juga pernah berkunjung ke seorang ibu di Yogyakarta juga. Dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya subhanallah dari lahir itu sudah, mohon maaf, pendengarannya berkurang.
Ya, subhanallah. Dan ibu tersebut, subhanallah, saya melihat langsung teman-teman ketika berkomunikasi dengan anaknya itu sabarnya luar biasa. Bahkan beliau akhirnya belajar bahasa isyarat ya, hanya untuk bisa berkomunikasi dengan putra tercintanya, subhanallah. Dan ini menjadi tambah lagi syukur kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah telah menganugerahkan kepada kami anak-anak yang sehat, anak-anak yang bisa loncat, bisa lari ke sana kemari, subhanallah. Di manakah kita selama ini? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat mereka, subhanallah, luar biasa mendampingi anak-anak mereka. Dan subhanallah teman-teman, kalau teman-teman tahu, mereka berdua yang diuji oleh Allah dengan anak-anak yang luar biasa, yang spesial itu sudah nggak punya suami. Kemana mereka harus bercerita? Ya, kemana mereka harus berkata? Kecuali mereka bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya suami sekarang, kalau Ibunda Aisyah punya suami, yaitu Rasulullah SAW, beliau bisa bercerita kepada Rasulullah SAW. Kita bisa bercerita kepada suami kita. Tapi mereka tidak punya suami lagi. Suaminya sudah Allah ambil duluan. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan para perempuan yang saat ini sudah tidak ada lagi suaminya dan diberikan kondisi anak-anak yang spesial ya. Semoga Allah menguatkan kehidupan mereka dan semoga Allah menjaga keduanya. Ya, amin. Allahumma amin. Maka subhanallah teman-teman, ketika apa kata Rasulullah SAW, fahsana ilaihin, dan kita bimbing, kita didik anak kita untuk menjadi anak-anak yang salihah. Ya, maka anak-anak ini kelak, subhanallah, akan Allah mampukan untuk menjadi sitran minan nar, untuk menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Ya akhwat, kita tidak akan mampu untuk menahan panasnya api neraka. Kita tidak akan mampu untuk masuk api neraka, wal'iyadu billah, summa wal'iyadu billah. Maka harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita salihah, anak-anak perempuan kita salihah, dan kelak anak-anak kita lah yang akan menggandeng tangan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhwat, jangan andalkan amal salih yang pernah kita lakukan. Kita tidak ada yang tahu mana amal salih kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kepada kita anugerah anak-anak perempuan, ya subhanallah, maka gunakan kesempatan itu untuk bisa mendidik mereka dengan segenap cinta dan sayang kita berikan. Tidak ada yang kita inginkan dari anak-anak kita. Tidak ada yang kita inginkan balasan dari anak-anak kita di dunia. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah salihkan mereka dan semoga Allah jadikan mereka kelak menjadi penghalang bagi kita orang tua dari masuknya kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna ya Rabb, Allahumma rzuqnal jannah, Allahumma rzuqnal jannah. Semoga Allah mengaruniakan untuk kita semuanya syurga. Dan Rabbi habli minas salihin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada diri saya dan teman-teman semuanya anak-anak yang salih dan salihah. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian wa inda Muslim aidan min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan di sini juga disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Qalat ja'atni miskinah. Ya, ja'atni miskinah, datang seorang wanita. Di sini miskinah seorang wanita yang miskin, yang maksudnya yang miskin itu yang membutuhkan bantuan, ya. Tahmilu ibnataini laha. Ya. Jadi ini dalam riwayat lain ada, wallahu taala alam, apakah ini satu kejadian dengan riwayat yang berbeda atau beda kejadian. Ya, di sini diceritakan oleh Ibunda Aisyah datang kepada beliau seorang wanita yang miskin dan wanita tersebut membawa kedua anaknya. Fat'amtu salasat tamrat. Kemudian Ibunda Aisyah subhanallah memberikan kepada 3 perempuan ini. Kan 1 ibu, 2 anak perempuan. Berapa yang beliau berikan? 3 buah kurma. Dan ini menunjukkan teman-teman bahwa rumahnya Rasulullah SAW, rumah keluarganya Rasulullah SAW itu, di rumahnya itu ada kurma. Ya. Jadi kita boleh ya di rumah kita itu ada kurma, karena subhanallah kalau kita melihat banyaknya manfaat kurma, subhanallah, maka kita bisa memakannya. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita lihat dari keajaiban yang Allah ciptakan dari sebutir kurma itu luar biasa. Kurma itu subhanallah ada jenisnya yang dia tidak busuk gitu ya, walaupun tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin, subhanallah. Dan ini menunjukkan teman-teman bahwa kurma ini adalah makanan terbaik untuk tubuh kita. Ya, makanan terbaik.
Subhanallah, dan hendaklah bagi kita sebagai seorang muslimah menyediakan kurma di rumah-rumah kita, sebagaimana Rasulullah SAW pun menyediakan kurma di rumah beliau. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan bahwa saya telah memberikan 3 butir kurma kepada satu ibu dan 2 anaknya. Kemudian fa'atat kulla wahidatan minhuma tamrah. Kemudian ibu itu membagikan kepada anak-anaknya dengan 1 butir kurma, ya, jadi satu anaknya 1 kurma, masing-masing itu dapat sebutir kurma. Kemudian ketika ibu tersebut, ya, warfa'at ilayya fiha tamratan da'kuluha. Kemudian ketika ibu tersebut akan mengangkat tangannya, ya, ke mulut beliau, jadi kan tersisa 1, 2-nya kan sudah dikasih ke anak perempuannya, ya. Subhanallah, ketika bayangkan ya, ketika beliau tuh pengen makan karena masih ada 1 lagi nih tersisa, apa yang terjadi? Ternyata subhanallah, fastat'amtuha ibnataha, subhanallah, maka kedua anak ini teman-teman yang sudah tadi diberikan 1 buah kurma ternyata minta kurma lagi, ya, subhanallah. Dan seorang ibu, subhanallah, yang melihat keadaan anaknya minta makan, ya, fasyaqqatit tamrah, ya, subhanallah, maka ibu tersebut membelah lagi satu-satunya kurma jatahnya beliau, ya, dikasih ke anaknya. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kata Ibunda Aisyah, fa'ajabani, dan subhanallah, kejadian itu membuat saya kagum. Subhanallah. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekali lagi Ibunda Aisyah menyebutkan kejadian tersebut, curhat kepada suami beliau, dan ini sebaik-baik curhat, teman-teman. Jadi sebaik-baik curhat itu seorang perempuan itu pertama kepada Allah, ya, pertama kepada Allah. Kedua, kepada orang yang dipercaya, ya, dan itu jelas mahram kita kalau laki-laki, yaitu suami kita, ayah kita, kakak kandung kita. Itu yang terbaik. Jangan sampai waliyadzubillah misalnya seorang perempuan, seorang istri curcolnya malah ke ustadz, ya, curhat rumah tangganya ke ustadz. Hati-hati teman-teman, bukan tidak boleh curhat ke ustadz, tapi ustadz pun manusia. Ustadz pun tidak semaksum Rasulullah SAW, kadang diganggu oleh syaitan. Ya, pertama curhat ustadz, mau curhat begini. Lama kelamaan akhirnya menjadi indah gitu ya. Di antara ibu dan ustadz tersebut menjalin hubungan yang dilarang, ya, karena sudah keenakan curhat, merasa ibu tersebut mendapatkan perhatian dari ustadz, ya, subhanallah, dan ini akhirnya waliyadzubillah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Maka saya pesan kepada teman-teman semuanya, mohon dengan sangat, ya, kalau curhatlah kepada Allah. Kalaupun misalnya ingin curhatlah kepada orang yang memang teman-teman yakin bahwa ketika curhat itu aman gitu loh. Jangan curhat ke sembarang ustadz, jangan curhat ke tetangga, ya, karena subhanallah namanya syaitan itu akan menggoda para Bani Adam, ya, terjerumus ke dalam dosa, waliyadzubillah. Baik, kemudian Rasulullah SAW menjawab pendapatnya Rasulullah SAW ketika Ibunda Aisyah bercerita bahwa saya itu kagum dengan kejadian seorang ibu yang memberikan kurmanya kepada kedua putrinya. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Subhanallah, bagi seorang ibu dimanapun anda berada, ya, di bumi Allah, busyra, kabar gembira untuk kalian semuanya. Siapapun yang saat ini menahan lapar untuk kedua buah hatinya, di sini ada 2 anaknya, ya, maka Allah akan berikan kelak baginya syurga. Allah akan memasukkan, kata Rasulullah SAW, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ibu tersebut ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau a'taqaha biha minan nar. Atau Allah azza wa jalla membebaskan ibu ini dari siksa api neraka. Subhanallah. Demi Allah, ya akhwat, tidak ada balasan yang terindah dari segala balasan dari kebaikan yang kita lakukan kecuali kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita hidup di dunia, ya, kita berbuat baik kepada sesama misalnya, dan orang yang telah kita baiki dia tidak tahu balas budi, maka jangan usah bersedih. Tidak usah bersedih, karena yang kita harapkan bukan kebaikan dari
hamba Allah. Tapi yang kita harapkan adalah ridhonya Allah dan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa fi sahihi Muslim kadzalika min hadisin Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari disebutkan dalam sahih Muslim dan disebutkan dari hadis Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Dan kita tahu subhanallah teman-teman, Anas bin Malik subhanallah beliau adalah putranya Ummu Sulaim, yang mana Ummu Sulaim ini teladan bagi kita semuanya para ibu, di mana beliau itu seorang istri yang salihah, seorang ibu yang baik, seorang ibu yang memperhatikan pendidikan, terutama pendidikan adab bagi buah hatinya. Buktinya apa? Beliau menitipkan putra tercintanya Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk dididik dengan pendidikan yang baik, subhanallah. Dan beliau pun akhirnya bisa belajar dari Rasulullah SAW banyak hadis. Di antaranya apa yang beliau sebutkan dalam hadis ini? Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, ala jariyatain hatta tablugha, barang siapa yang dia dititipi, ya, dan setelah dititipi oleh Allah ia pelihara 2 anak perempuan, hatta tablugha, sampai 2 anak perempuan ini balik, subhanallah. Dan tanda baliknya seorang anak perempuan dengan mendapatkan haid, dengan mendapatkan menstruasi, maka jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Pahala yang besar yang didapatkan oleh orang tua yang memiliki 2 anak perempuan dan mendidiknya menjadi anak-anak yang salihah. Maka besok pada hari kiamat, kata beliau, orang tua tersebut posisinya, subhanallah, beliau merapatkan jari jemarinya dan beliau mengatakan posisi beliau dengan kedua orang tua yang mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang salihah itu dekat, ya, seperti jari jemari yang beliau isyaratkan. Subhanallah, Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, tuntunlah kami semuanya, bimbing kami semuanya, kuatkan kami semuanya untuk bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang salihah, menjadi anak-anak yang salihah, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan taat kepada Allah serta Rasulnya, subhanallah. Dan teman-teman, yang namanya anak perempuan itu mendidik mereka, subhanallah, luar biasa ya, ngeri-ngeri sedap zaman sekarang itu. Ya, terkadang subhanallah kita belum memberikan ilmu kepada mereka, ciri-ciri balik, mereka sudah balik duluan. Ya kan? Dan sekarang subhanallah masa balik bagi anak-anak perempuan tuh lebih cepat daripada masa kita di zaman dahulu. Ibu-ibu, saya yakin ya ketika haid zaman dulu, kalau kita haid tuh di masa-masa SMP ya, rata-rata, walaupun mungkin ada yang sudah dapat haid di masa SD. Anak-anak kita zaman sekarang SD itu rata-rata sudah dapatnya. Jadi terkadang kita belum memberikan pendidikan ya, bagaimana ciri-ciri balik, mereka sudah balik duluan. Subhanallah. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita untuk menyampaikan kepada anak-anak kita ciri-ciri balik itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan ketika mereka sudah balik. Ya, menutup auratnya, mengerti mana mahramnya, mana yang bukan, apa yang mesti mereka lakukan dalam menjaga kewajiban-kewajibannya, karena mereka sudah menjadi seorang yang mukallaf, yang dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu teman-teman, saya masih ingat ketika saya ingin memberikan pelajaran ini, saya kira kalau saya memberikan pelajaran ini kepada putri-putri saya, belum tentu waktunya itu dapat ya. Jadi saya coba buka untuk kawan-kawan yang lainnya. Waktu itu ada program ya, alhamdulillah wa syukurillah, ada yang mau ikut juga sekitar 5 anak ya. Dan itu membuat saya akhirnya jadi terpacu semangat untuk tidak absen ketika sudah ditetapkan jadwalnya. Teman-teman boleh buat seperti itu. Boleh bikin project kalau memang teman-teman, kalau hanya saya mendidik putri saya itu kadang ada waktu, kadang tidak, ya sudah, bismillah, ya buka kelas untuk anak-anak perempuan seusia putri kita. Kemudian teman-teman sampaikan ya apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada putri teman-teman. Dan itu manfaatnya bukan hanya untuk putri teman-teman, tapi juga untuk anak-anak perempuan kaum muslimin. Ya, silakan, boleh. Ya, subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat menjadi bekal bagi anak-anak perempuan kaum muslimin. Baik, kemudian di sini waqad yurisuka injabul
banat inkisaran lillahi azza wa jalla wa tawadu'an lil khalqi fatarfa' bidzalika darajat yaumal qiyamah. Apa kata Syekh? Terkadang subhanallah ketika Allah memberikan kepada kita anak perempuan, itu mendorong kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul teman-teman. Ya, kita itu kadang subhanallah banyak belajar dari anak-anak kita. Kita banyak belajar dari anak-anak kita. Ya, subhanallah. Misalnya contohnya kita melihat anak-anak kita lebih giat dalam berpuasa sunnah. Kita malu, ya Allah, anakku kok puasa sunnah Senin Kamis kok saya enggak gitu ya. Terkadang kita melihat anak-anak kita subhanallah rajin baca Al-Qur'an. Kita terdorong, ya Allah, anakku engkau berikan keistiqomahan untuk baca Al-Qur'an sedangkan saya belum Allah berikan keistiqomahan misalnya. Ya, subhanallah. Dan itu menjadi motivasi untuk kita subhanallah, mendorong untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ya kata Syekh, dan terkadang ketika kita punya anak perempuan, kita itu lebih tawadhu, lebih rendah hati di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya. Dan ketika kita tawadhu ya hanya untuk Allah, maka Allah angkat derajat kita besok di hari kiamat. Subhanallah. Wa qad yurisuka injabu dzukur ghururan wa kibran wa ta'alun wa ta'adhuman 'ala al-khalqi fal khaliq fatakunu an-nar maswaka wa bi'sa maswal mutakabbirin. Dan terkadang kata Syekh, ketika orang tua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak laki-laki, ini membuat kedua orang tuanya sombong. Ya, dan ini biasanya sifatnya masyarakat jahiliyah. Ya, ketika mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak laki-laki, mereka itu woro-woro gitu ya. Senang bangga punya anak laki-laki. Dan ketika Allah berikan kabar anak perempuan, apa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala? Muka mereka merah padam. Ya, mereka sedih, mereka tidak senang ketika dikabarkan mendapatkan anak perempuan. Ya, maka kata Syekh, ya, kalau ada orang tua yang dia diberikan anak laki-laki kemudian sombong dan kesombongannya mengantarkan masuknya mereka ke dalam neraka, wal iyadu billah wa bi'sa maswal mutakabbirin, dan sangat jeleklah tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Jadi begini teman-teman, apapun yang Allah berikan kepada kita nih, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, hendaklah kita senantiasa ingat bahwa anak-anak kita itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipi saja, ya, sebagaimana juru parkir dititipi mobil, ya, dan dia tidak merasa memilikinya. Maka apa yang mesti kita lakukan ketika kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki maupun anak perempuan? Bersyukur dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah hamba ya Rabbana ala tarbiyati aulad, dalam tarbiyah anak-anakku. Ya Allah, hamba memohon ya Allah agar Engkau mendidik anak-anak kami menjadi generasi-generasi yang salih dan salihah. Fudail bin Iyad, teman-teman, rahimahullahu taala, seorang ulama besar. Beliau ketika sudah mendidik anaknya sedemikian rupa, ya, tapi ternyata Allah belum solihkan anaknya beliau, dan ini sebuah ujian bagi orang tua. Maka beliau langsung berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, ya, doanya Fudail bin Iyad, aku telah mendidik anakku dengan segenap jiwaku, tapi belum Engkau solihkan, maka didiklah anakku wahai Rabbku, Engkau yang mendidiknya. Subhanallah. Jadi kita itu butuh teman-teman rasa dalam mendidik anak-anak. Kita butuh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah mendidik anak-anak kita dengan berbagai macam kebaikan, tapi ternyata Allah belum salihkan anak-anak kita, saatnya angkat tangan kita, buka pintu langit Allah, ketuk pintu langit Allah, dan kita minta kepada Allah. Bisa jadi ketika Allah belum salihkan anak-anak kita itu karena Allah rindu doa-doa kita. Ya, tajamkan lagi, perbanyak lagi doa kita dengan sebuah ucapan, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, jadi itu ya teman-teman, bersyukur dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruziqa ba'dul anbiya wa ahlus salah bil banin. Di sini disebutkan. Dan sebagian para nabi mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki. Dan ada pula di sini, ya, dikaruniai anak-anak perempuan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruziqa ba'dhum bil banat wa lam yudhkar lahu banun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki beliau Ibrahim, ada Abdullah, ada Qasim.
Ya, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, Qasim, Abdullah dari Khadijah bintu Khuwailid, dan beliau juga punya anak-anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Ya, ada juga yang dikaruniai anak laki-laki saja. Ya, siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikaruniai anak laki-laki saja, yaitu Ismail dan Ishak, tanpa dikaruniai anak perempuan. Ya, Nabi Zakaria diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Yahya. Ya, Imran dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala Maryam. Ya, sebagian ada dikaruniai anak laki-laki, sebagian dikaruniai anak perempuan, dan sebagian laki-laki dan perempuan. Wa ba'dhum lam yuzkar lahu walad wala bint. Dan ada juga yang tidak memiliki anak. Nah, ini teman-teman, subhanallah. Jadi ada beberapa nabi yang memang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka memiliki keturunan. Fa nabiyullah Ibrahim dzukira annahu ruziqa bibin. Ya, di sini Syekh mengatakan bahwa Nabi Ibrahim tidak dikaruniai anak perempuan. Wa nabiyullah Lut alaihissalam lam yuzkar lahu walad. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Lut alaihissalam tidak diberikan anak laki-laki, beliau hanya diberikan anak-anak perempuan. Apa buktinya? Buktinya adalah surah Hud ayat 78 ketika Allah berfirman, Ya qaumi haula'i banati hum athharu lakum. Ketika Nabi Lut alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ini loh anak-anak perempuanku. Ya, anak-anak perempuanku ini lebih suci untukmu. Karena kita tahu zamannya Nabi Lut, ya, kaumnya itu suka laki-laki sama laki-laki, wal'iyadu billah, summa wal'iyadu billah. Dan Nabi Lut mengatakan, ini loh anak-anak perempuanku, kenapa kalian tidak menyukai anak-anak perempuan? Dan ini menunjukkan bahwa anak-anaknya Nabi Lut alaihissalam itu semuanya perempuan, gak ada laki-laki, subhanallah. Kemudian di sini disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW mata banuhu dzukur fis sighar wa ma 'asha lahu illa al-kibr illa al-banat. Dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah memiliki anak, yaitu laki-laki dan perempuan, dan anak laki-lakinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka masih kecil-kecil. Ya, dan yang lainnya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya anak perempuan. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita melihat sirahnya Rasulullah SAW, anak-anaknya Rasulullah yang beliau temui sampai mencapai ajalnya beliau itu hanya Fatimah. Anak-anak beliau Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum meninggal duluan sebelum beliau meninggal, dan beliau disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Fatimah. Ya, jadi usianya Fatimah lebih lama, maksudnya kehidupannya Rasulullah SAW itu ketika beliau meninggal masih ada Fatimah, dan Fatimah tidak lama kemudian juga menyusul Rasulullah SAW. Wa Yahya alaihissalam kana yaqul, apa? Kana sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas salihin. Ya, ini putranya Zakaria, putranya Nabi Zakaria yaitu Yahya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 39, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yahya akan Allah jadikan seorang yang sayyid. Ya, sayyid itu seorang pemimpin dengan wahasura wa nabiyyam minas salihin, ya, dan juga nabi yang akan Allah golongkan orang-orang yang salih. Subhanallah. Dan kita tahu Nabi Zakaria meminta kepada Allah Yahya itu berapa puluh tahun teman-teman? 30 tahun. Subhanallah. Wa asuqu ilaika hadal hadis, wa asuqu ilaiki, karena kita perempuan, dan kata Syekh, saya akan paparkan kepada kamu hadal hadis, ya, sebuah hadis, la'allaki taquna bihi wa taqiru nafsiki wa 'ainuk. Semoga ini bisa menenangkan hati-hati kita, ya subhanallah, menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Syekh, akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yatakallam fil mahdi illa salasa. Lihat teman-teman, disebutkan dari Abu Hurairah, dan kita tahu Abu Hurairah adalah seorang sahabi, dan sahabi itu definisinya 3 poin, yaitu orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bih, mukminan orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu wa mata alaihi, dan meninggal dalam keadaan beriman. Dan Abu Hurairah termasuk sahabi yang masuk generasi terakhir, ya, karena beliau masuk Islam itu di tahun 7 Hijriah, tapi beliau menjadi sahabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, jumlah hadis yang beliau riwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Subhanallah. Apa kata beliau? Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah SAW, subhanallah, ada 3 orang bayi, ada 3 bayi yang dia bisa berbicara di waktu kecilnya, dan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada teman-teman seorang bayi jebrol oek-oek yang langsung bisa bicara kecuali Allah izinkan untuk bicara. Siapakah mereka? Kemudian Rasulullah menyebutkan, apa kata Rasulullah SAW? Menyebutkan, kata beliau, ya, wa baina sabiyun yardha' min ummih famarra rajulun raqib 'ala dabah
farihah wa syara hasanah. Jadi ada seorang ibu yang sedang menyusui sobi, menyusui anak kecilnya, kemudian lewat rojul, famarro, lewat seorang laki-laki, rakibun, yang menunggang kuda yang sangat gesit. Kudanya itu farihah, syarah hasanah. Kudanya itu bagus, gagah. Ya, jadi biasanya kalau kudanya bagus, gagah tuh larinya kenceng. Nah, jadi ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Pas lagi menyusui anaknya, lewatlah seorang laki-laki penunggang kuda. Faqalat. Ya, kemudian ibu ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al ibni mislu hada. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti penunggang kuda ini. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kadang itu fitrahnya kita ya, seorang ibu melihat subhanallah orang yang punya kelebihan, yang Allah berikan kelebihan ya. Kita langsung berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti misalnya Syekh Sudais. Ya Allah, jadikan anakku seperti Syekh Masjidil Haram. Ya Allah, mending kalau itu kan benar ya doanya. Ibu-ibu lihat sepak bola Piala Dunia, terus ibu-ibu tahu ada misalnya salah satu pemain bola yang ibu-ibu tuh senang, terus ibu-ibu bilang, ya Allah, jadikan anakku seperti Ronaldo misalnya ya. Dan Allah jadikan juga dia seperti Ronaldo. Bahkan subhanallah, terkadang ada saking senangnya ibu-ibu itu pemain bola, namain anaknya anak-anak pemain bola ya, anak-anak putra-putranya, nah anaknya seperti pemain bola. Nah, ibu ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan ibni, anakku ini seperti penunggang kuda. Fataraka sarau aqbala ilaihi fanadhar ilaihi. Maka setelah berdoa, ya subhanallah teman-teman, subhanallah, tiba-tiba biiznillahi ta'ala bayi ini meninggalkan ibunya. Subhanallah, bayi ini nggak nyusu lagi dan dia bisa berkata, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini subhanallah, apa kata bayi ini? Allahumma la taj'alni misluh. Ya Allah, kata bayi ini, jangan jadikan aku seperti penunggang kuda. Ya, Allahu akbar. Jadi teman-teman, yang namanya bayi ini fitrahnya tuh pengen disolikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya berdoa, ya Allah, jadikan bayi saya seperti penunggang kuda. Bayinya bisa berkata atas izin Allah, ya Allah, jangan jadikan saya seperti penunggang kuda itu. Lihat teman-teman, ini pelajaran yang bisa diambil bahwa seorang anak itu sejatinya pengen didoakan kebaikan oleh ibunya. Ya, nanti kita akan lihat ini hadisnya dari mana ya, asal usulnya. Baik, dan kalau kita lihat ini dari Abu Hurairah ya yang meriwayatkan. Kemudian di sini summa aqbala ala sadihi faja'ala yartadi'. Kemudian anak ini setelah berbicara, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Terus anak ini kembali lagi menyusu. Jadi baru berkata ya lagi nyusu, dengar ibunya berdoa pengen anaknya kayak penunggang kuda, anak ini langsung meninggalkan susu ibunya dan berkata, ya Allah, jangan jadikan aku seperti penunggang kuda. Setelah dia berkata demikian, balik lagi nyusu. Ya namanya anak-anak ya. Faqala faka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki irtida'ah bi isba'ihi sababa fi fammihi faja'ala yamsuha. Taib, yamussuha. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menirukan gerakan si bayi. Jadi beliau tuh subhanallah ini menunjukkan Rasulullah itu kalau berbicara itu benar-benar totalitas ya, dengan gerakan tangan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, kata Rasulullah SAW ketika bercerita kepada Abu Hurairah, beliau itu subhanallah mengisyaratkan, meletakkan jari telunjuknya di mulut lalu menghisapnya. Jadi beliau itu subhanallah benar-benar ketika bercerita itu membayangkan seperti kejadian tuh ada di depan beliau gitu loh, subhanallah. Dan ini seni Rasulullah SAW berbicara, subhanallah. Qala, kemudian setelah beliau berbicara, menceritakan, kemudian beliau mengatakan, wa marru bijariyah wa hum yadribunaha wa yaqulu zanaiti sarakti wa hiya taqul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, kemudian beliau mengatakan lalu lewat serombongan orang ya, ada orang-orang itu marru, jadi laki-laki lewat, bijariyah membawa, jariyah itu budak perempuan, dibawa budak perempuan ini, wahum yadribunaha, dan segerombolan laki-laki ini memukuli budak perempuan ini teman-teman, wa yaqulun, dan segerombolan laki-laki ini berkata kepada anak perempuan ini, kepada hamba saya ini, bahwa kamu itu penzina, kamu itu pencuri. Maka subhanallah budak perempuan ini berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa kata budak perempuan ini? Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan hanya Allah sebaik-baik penolong. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, faqalat ummah, apa kata ibu yang lagi nyusuin anaknya itu? Ini masih ceritanya masih ibu yang lagi nyusuin teman-teman. Ketika diperlihatkan ada perempuan yang dipukuli dan dia berdoa hasbiyallah wa ni'mal wakil, kata ibunya, la taj'al ibni misluha. Ya Allah, jangan jadikan anakku tuh kayak perempuan itu. Subhanallah.
biidznillah ta'ala anak ini lepaskan, yang lagi nyusu tuh melepaskan susu ibunya, berbicara, Allahumma ja'al misluha, ya Allah jadikan saya itu seperti perempuan itu. Subhanallah. Ini hadis teman-teman, ya subhanallah. Dan di sini disebutkan oleh Syekh fahunaka taraja'al hadis wa qalat halqah. Kata Syekh kejadian ini terulang dan kejadiannya sama teman-teman. Qala inna dzakar rajul kana jabbaran faqultu Allahumma la taj'alni mislah. Baik. Kemudian si bayi ini menerangkan kepada ibunya, qala, apa kata bayi ini? Inna dzakar rajul kana jabbaran. Wahai ibu, saya tuh nggak mau kayak laki-laki penunggang kuda. Kenapa? Karena laki-laki penunggang kuda itu sombong, jabbar. Dan saya berdoa kepada Allah, faqultu, maka saya berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti penunggang kuda itu, karena orangnya sombong. Ya betul, orang yang punya kuda itu ujiannya berat, teman-teman. Karena orang yang punya kuda itu harus menjaga hatinya. Kuda itu kan mahal. Kami pernah berbincang dengan orang yang memiliki kuda. Kata yang memiliki kuda itu, kita itu ngasih makan kuda tuh kayak ngasih makan manusia. Misalnya 1 bulan membutuhkan 2 juta, ya sama untuk ngasih makan kuda seperti itu. Dan pemeliharaan kuda itu luar biasa ya. Subhanallah. Banyak menghabiskan biaya. Maka kata bayi ini, saya tuh nggak mau kayak penunggang kuda itu. Kenapa? Karena dia itu orang yang sombong. Wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni. Dan ketika orang-orang mengatakan kepada perempuan hamba saya itu kamu berzina, sesungguhnya dia nggak berzina. Ya, ketika laki-laki itu mengatakan kepada hamba saya ini sarakti walam tasrik, ya ketika laki-laki ini mengatakan kepada hamba saya ini kamu telah mencuri, padahal dia tidak mencuri, maka kata bayi ini Allahumma ja'alni mislah. Dan saya berdoa, ya Allah jadikanlah seperti perempuan ini, karena perempuan ini sejatinya dituduh, ya dia tidak berbuat zina, dia tidak mencuri, tapi dituduh berzina, dituduh mencuri. Wandur ila man dunak wala tandur ila man huwa fawqak. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, maka lihatlah orang-orang yang di bawahmu, jangan lihat-lihat orang yang di atasmu. Baik. Hadis ini ada keterangannya. Hadis yang tadi saya sebutkan itu, tolong teman-teman nanti boleh lihat, cek hadisnya. Ada di Sahih Bukhari nomor 3466 dan ada di Sahih Muslim nomor 1977. Ya. Jadi kalau ada yang penasaran, nah ada di footnote-nya kan? Baik. Nih, dicek lagi. Atau di sini disebutkan Sahih Bukhari. Nih teman-teman, ada kan? Di sini kalau teman-teman penasaran, ini hadisnya sahih nggak sih gitu ya? Masa memang ada anak bayi yang bisa bicara? Ya lihat, ini Rasulullah yang berbicara. Dalam Sahih Bukhari nomornya 3466 dan Sahih Muslim 1977 sampai 1978. Baik, kita selesaikan sampai di sini ya teman-teman. Jazakunallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa ambil kesimpulan dari kajian pagi hari ini bahwa apa yang kita lakukan dari mendidik anak-anak kita itu tidak sia-sia. Allah akan balas dengan balasan yang terbaik, yaitu dimasukkannya kedua orang tua ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.